Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farisa Zulfa Alaina, NIM 1102419063. Kali ini saya akan membahas tentang apa isi dari makalah saya berkaitan dengan hubungan antara teknologi dan manusia. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam definisi teknologi. Teknologi sendiri itu apa sih? Teknologi merupakan keperluan untuk mempermudah aktivitas dari suatu manusia. Teknologi sendiri itu meliputi berbagai macam, ada peralatan, ide, maupun sistem. Teknologi sebelum abad ke-20 biasanya merujuk pada penggambaran atau kajian seni terapan. Teknologi dapat dipandang sebagai suatu kegiatan yang membentuk ataupun mengubah suatu kebudayaan. Selain itu pula, teknologi merupakan terapan dari matematika, sains, dan berbagai seni. Jadi teknologi sendiri itu berkaitan dengan matematika, sains, dan seni yang menghasilkan suatu penemuan yang mempermudah kegiatan suatu manusia. Dan kita tidak dapat memungkiri pula bahwa kemajuan teknologi sangat berkembang pesat seiring berkembangnya suatu zaman. Kita mulai menemukan inovasi-inovasi dari suatu teknologi yang sederhana sampai yang rumit. Teknologi juga berdampak pada hubungan manusia untuk saat ini. Kita dapat melihat sendiri bahwa kita bisa berhubungan dengan sanak saudara kita yang jauh, lalu pula kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini menggunakan teknologi. Hampir 100% kita bergantung pada teknologi itu sendiri. Penggunaan elektronik yang meliputi video, TV interaktif, compact disc, ataupun yang kita gunakan saat ini yaitu adalah internet. Masuk ke poin selanjutnya yaitu hubungan antara teknologi dan manusia. Manusia dan teknologi sangat berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Apalagi pada zaman modern saat ini. Dapat kita ketahui bahwa perkembangan teknologi juga memudahkan manusia dalam melakukan segala sesuatu. Hubungan teknologi dan manusia dapat kita lihat segala aspek aktivitas yang kita lakukan, mulai dari penggunaan telepon, internet, dan lain-lain. Apalagi saat ini ya, kita melakukan pembelajaran jarak jauh, di mana kita udah dimanjakan dengan kemudahan atau inovasi-inovasi dari teknologi itu sendiri. Kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dalam perkuliahan maupun pembelajaran. Tapi dengan perkembangan teknologi ini, kita dapat melakukan pertemuan secara sinkronus menggunakan Google Meet, Zoom, maupun aplikasi-aplikasi lainnya yang telah disediakan di platform-platform di Android maupun di iOS. Oleh karena itu, manusia sendiri bergantung pada teknologi. Karena sesuai dengan definisinya, yaitu teknologi mempermudah kebutuhan manusia. Oke, masuk ke poin yang terakhir, yaitu dampak hubungan teknologi dan manusia. Segala sesuatu pasti memiliki dampak ya, dampak positif maupun dampak negatif. Begitu pula dengan teknologi. Teknologi sendiri mampu mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari suatu teknologi itu adalah mempermudah kita dalam melakukan sesuatu, terus kita dapat dengan mudah mencari berita ataupun hal-hal yang kita sukai secara tepat waktu, secara real time, tanpa batasan ruang dan waktu. Namun teknologi itu sendiri juga dapat menjadi bumerang bagi kita jika kita tidak mampu untuk mengolahnya dengan baik. Teknologi juga dapat mampu menjadikan bumerang bagi kita jika kita salah dalam pemilihannya. Apa sih dampak dari negatif sebuah teknologi itu sendiri? Yang pertama itu ada ketergantungan. Mengapa sih ketergantungan? Nah, media komputer yang telah terkoneksi oleh suatu internet, pastinya ia akan dapat dengan mudah untuk bersurfing di dunia maya. Kita dapat dengan mudah mencari informasi, mengakses situs-situs yang kita inginkan. Nah, jika ketergantungan itu menjerumuskan kita menjadi hal yang salah, hal tersebut yang harus kita patut hati-hati. Karena ketergantungan sendiri ini konteksnya ada dua, ketergantungan menuju ke arah positif maupun ketergantungan menuju ke arah negatif.
ketergantungan menuju arah positif itu bagaimana? Ketika kita menggunakan teknologi sesuai pada porsinya, seperti contoh kita menggunakan teknologi itu untuk ketergantungan terhadap suatu materi, misalnya kita ketergantungan untuk belajar, kita menggunakan suatu teknologi yaitu internet. Nah, itu sendiri akan menjadikan kita malah menjadikan dampak yang positif. Artinya kita itu bisa menemukan inovasi-inovasi baru dari ketergantungan kita terhadap suatu internet itu tersebut. Tapi ketergantungan juga dapat beralih ke negatif ketika kita ketergantungan dalam hal yang negatif. Contohnya, kita menggunakan situs tersebut untuk bermain game lupa waktu, untuk chatting dengan teman lupa waktu. Nah, itu hal yang seharusnya kita hindari supaya kita tidak ketergantungan menuju hal yang negatif. Yang kedua itu ada violence dan gore. Banyak di situs-situs internet khususnya ya, banyak sekali iklan-iklan. Kadang juga terdapat iklan yang nggak senonoh ataupun iklan-iklan yang menunjukkan kekejaman dan kesadisan. Jika iklan tersebut ditonton oleh anak yang belum mengerti, belum paham tentang apa iklan tersebut, anak-anak tersebut justru malah bisa meniru hal-hal yang ada dalam iklan tersebut. Dan hal tersebut juga dapat mengganggu mental dari anak tersebut. Psikologis anak tersebut juga dapat terganggu. Maka dari itu, kita sebagai orang yang lebih dewasa, ketika kita mempunyai sanak saudara yang lebih kecil ataupun adik, sebisa mungkin kita menjaga ia ketika ia sedang bersurfing di dunia maya, sehingga nantinya mereka tidak salah dalam bersurfing, tidak salah dalam apa yang mereka akses itu tidak salah seperti itu. Kita bisa mengawasi mereka, mengontrol mereka, maupun memberikan masukan seperti itu. Yang ketiga ada antisocial behavior. Kenapa sih antisocial behavior? Seperti poin pertama yaitu ketergantungan. Ketika kita sudah ketergantungan suatu internet, pastinya kita akan bersikap bodoh amat dengan dunia nyata kita. Kita akan lebih asyik bermain dengan teman-teman di dunia maya kita akan lebih asyik dengan dunia kita sendiri tanpa memperhatikan bahwa di sekeliling kita ini ada orang-orang yang memang harus kita bantu atau harus kita ajak bermain, karena kita sebagai makhluk sosial juga kita penting untuk bersosialisasi dengan teman-teman kita. Maka ketika kita sudah ketergantungan internet, kita akan menjadi antisosial. Pikiran kita akan menjadi teman kita di dunia maya lebih banyak daripada dunia nyata. Maka dari itu sikap ini yang harus kita perhatikan supaya tidak terjerumus menjadi lebih jauh, supaya kita tidak menjadi antisosial. Dan banyak sekali dampak-dampak negatif dari hubungan antara teknologi dan manusia. Tinggal kita sendiri bagaimana mau menyikapi teknologi itu sendiri. Teknologi bisa menjadikan teman ataupun bisa menjadikan suatu hal yang mempermudah kita, ataupun kita mau teknologi itu sendiri malah menjadi bumerang bagi kita, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jika kita menyikapinya dengan baik, teknologi tersebut akan menjadi baik untuk diri kita. Namun jika kita menyikapinya dengan negatif, hal tersebut malah menjadi bumerang bagi kita sendiri. Sekian paparan dari saya mengenai hubungan manusia dengan teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.